Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eviana, Nur Azizah, Fasya Hamdan, Solehudin Al-Ayubi, Siti Nuraisamini, dan Muhammad Agus Mubarok. A. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi pada tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. B. Ciri-ciri penelitian tindakan. Yang pertama, kolaborasi. Kedua, berfokus pada praktek. Yang ketiga, pengembangan profesional. Dan yang keempat, mementingkan faktor komunikasi. C. Tujuan penelitian tindakan. Yang pertama, untuk memperoleh keterangan yang objektif dalam rangka membenarkan kebijakan atau kegiatan yang telah dibuat. Kedua, untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan dan tindakan yang akan datang. Ketiga, untuk membenarkan penundaan aksi dan tidak mengambil tindakan apapun. Keempat, untuk menstimulasi pekerja-pekerja pelaksanaan program ke arah yang lebih dinamis. D. Langkah-langkah penelitian tindakan. Yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis dan decision maker. Kedua, himpunan data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ataupun metode-metode dengan melakukan studi kepustakaan. Ketiga, rumuskan hipotesis serta strategi pendekatan dan memecahkan masalah. Keempat, buat desain peneliti bersama-sama antara peneliti dengan pelaksana. Kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang digunakan. Keenam, kumpulkan data analisis, berinterpretasi, serta generalisasi dan saran-saran. Yang ketujuh, laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah. E. Kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan. Kelebihan. Yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Kedua, kerangka kerjanya teratur. Ketiga, berdasarkan pada observasi nyata dan objektif. Keempat, fleksibel dan adaptif. Kelima, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Keenam, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Dan yang ketujuh, dapat digunakan meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Kekurangannya, yang pertama, validitasnya masih sering disangsikan. Kedua, tidak memungkinkan melakukan generalisasi karena sampel sangat terbatas. Ketiga, peran guru yang one man show, bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti, sering membuat dirinya menjadi sangat repot. F. Pengertian penelitian studi kasus. Menurut Bogdan dan Biken 1982, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Surahnat, membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. G. Ciri-ciri penelitian studi kasus. 1. Menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. 2. Batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. 4. Mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. 5. Studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak. 6. Hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. H. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, pemilihan kasus. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis data. Keempat, perbaikan. Kelima, penulisan laporan. I. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan, yang pertama, studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Kedua, studi kasus mampu mengungkapkan makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural.
Studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat. Kelemahannya, dari kacamata penelitian kuantitatif, studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun, studi kasus yang sifatnya unik dan kuantitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi.